Bab 2471. Setiap anak mengambil muffin, menggigitnya, lalu mengangguk dengan antusias. Wah, ini enak sekali. Dulu waktu aku masih kecil seperti kalian, ini adalah favoritku. Nenek selalu membuatkannya untukku, kata Nicole. Nenek buyut memang pandai membuat kue, kata Nolan dan Lana sebelum melanjutkan suapan kedua mereka. Melihat kegembiraan anak-anak, Nicole menyeringai. Dia pasti senang mengetahui kalian menyukainya. Sambil meraih muffin, Stanley berkata, aku harus mencoba salah satunya. Daniel dan Gloria saling memandang sebelum masing-masing mengambil satu untuk mereka sendiri. Mereka ingin mencoba camilan yang tiba-tiba memicu kembalinya salah satu kenangan Nicole, karena mereka pikir camilan itu pasti unik. Setelah makan malam, Nicole berkata kepada Nolan dan Lana, aku akan pergi mengunjungi nenekku. Kalian mau ikut? Ya, Nolan dan Lana menimpali bersamaan. Nicole lalu menoleh ke Stanley. Dan kamu? Aku, Stanley tercengang. Kurasa Tia mungkin terluka kakinya, kata Nicole lalu berhenti sejenak, membiarkan pernyataannya menggantung sebelum beranjak keluar bersama anak-anak. Ekspresi khawatir tampak di wajah Stanley. Setelah melirik Daniel dan Gloria sekilas, dia memutuskan untuk naik ke atas. Hal ini membuat Daniel dan Gloria bertukar pandang, mendesah gelisah. Saya mau tidur, kata Jared sambil mengangguk sopan. Baiklah, istirahatlah. Nicole ada di rumah Nyonya Wallace, jadi dia mungkin akan pulang terlambat, kata Daniel. Saat Jared berjalan ke atas, Daniel mulai memikirkan Nicole. Dengan ingatannya tentang masa kecilnya yang kembali, dia dan Nyonya Wallace mungkin punya banyak hal untuk dibicarakan. Dia kemudian berpikir keras, setidaknya ada beberapa kemajuan. Ya, Gloria setuju. Saya berharap ingatannya kembali. Dia pasti merasa tidak lengkap. Sementara itu, Nicole telah membawa Nolan dan Lana ke halaman belakang tempat Nyonya Wallace. Hidup, air mata mengalir di matanya saat dia memeluk Nyonya Wallace. Nenek, Nicole, Nyonya Wallace menjawab sambil menepuk punggungnya dengan lembut. Katakan padaku apa yang salah. Aku di sini untukmu. Aku ingat. Suara Nicole bergetar. Kenangan saat-saat bersama neneknya tiba-tiba muncul kembali. Neneknya lah yang selalu ada di sana, menghujaninya dengan cinta dan perhatian. Kau sudah mulai mengingatnya, tanya Mrs. Wallace lembut. Aku ingat saat-saat yang kita habiskan di pedesaan, kata Nicole. Dia memandang Nyonya Wallace, memperhatikan kerutan di wajahnya yang menandakan waktu. Kau pasti sangat khawatir padaku. Nyonya Wallace menepuk bahu Nicole dengan lembut. Sayang, kehadiranmu kembali saja membuatku bahagia. Aku baik-baik saja, jadi jangan khawatir. Mendengar kata-kata itu dari Ibu Wallace, membuat Nicole tersenyum. Aku tahu kamu akan berumur panjang, orang yang baik hati pasti panjang umur, pikirnya. Nenek buyut, muffin buatanmu sungguh lezat, Nolan dan Lana menimpali, sambil mengerumuni Mrs. Wallace. Dan setelah mendengar pujian yang diberikan kepadanya, Nyonya Wallace berseri-seri. Oh, kamu suka. Kalau kamu suka, aku akan buat lagi. Bab 2472, kau tidak perlu melakukannya. Nolan menggelengkan kepalanya. Nyonya Wallace memandang mereka dengan pandangan bingung. Kenapa? Kamu bilang itu lezat. Bukan itu maksudnya. Membuat muffin itu butuh banyak pekerjaan. Kita bisa membantu lain kali, sela Lana. Nyonya Wallace tertawa terbahak-bahak. Mulutnya terbuka lebar karena geli. Anak-anak yang baik, sama seperti ibu kalian, selalu peduli terhadap orang lain sejak kecil. Yah, kami kan anak ibu, jawab Nolan dan Lana dengan sedikit rasa bangga. Sikap mereka yang ceria membuat Ibu Wallace tertawa terbahak-bahak, sangat menikmati momen bersama mereka. Saya juga bisa membuatnya. Lain kali, kami akan melakukannya untukmu, kata Tia, muncul dari dapur kecil, matanya berbinar saat dia membawa sepiring buah-buahan kepada mereka. Nicole mengambil piringnya. Kakimu terluka. Obati saja sebelum bertambah parah. Tidak apa-apa, jawab Tia dengan pipi memerah karena malu. Itu hanya benjolan kecil. Tidak masalah. Oleskan saja salep ke atasnya.
Kamu harus menjaga dirimu sendiri agar kamu bisa merawat nenek, kata Nicole dengan sedikit tegas. Tia mengangguk. Baiklah, Nicole. Saya akan melakukannya sekarang. Kemudian dia keluar dari kamar Mrs. Walleser, dan menuju kamarnya sendiri. Setelah beberapa saat, Ibu Walleser menyuarakan kekhawatirannya. Apa yang terjadi dengan Tia? Kakinya terbentur saat mengantarkan muffin mini kepada kami. Cederanya tidak parah, tetapi jika tidak segera ditangani, cederanya bisa bertambah parah. Jangan khawatir, Nek, kata Nicole sambil berusaha menghibur Nyonya Walleser. Oh, kalau begitu, dia harus istirahat besok. Saya bisa menyiapkan makanan, kata Ibu Walleser dengan khawatir. Nicole berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana dengan ini? Saya akan mengatur pengiriman makanan besok. Tia bisa memasak untukmu lagi kalau dia sudah sembuh. Kedengarannya bagus, kata Mrs. Walleser, setuju. Nicole kemudian duduk bersama Mrs. Walleser, kemudian mereka mulai berbagi cerita dari masa kecilnya, memenuhi ruangan dengan gelak tawa dari Mrs. Walleser. Setelah beberapa saat, Nicole memutuskan untuk tidur, karena khawatir akan keselamatannya sendiri. Aku akan membantumu beristirahat, Nenek. Kalau begitu, aku akan memeriksa Tia sebelum pulang, kata Nicole. Baiklah, pastikan kamu, Nolan, dan Lana juga beristirahat, sarannya. Selamat malam, Nenek Buyut, tambah Nolan dan Lana. Sebagai tanggapan, dia memberi mereka senyuman hangat. Selamat malam. Setelah menidurkan Mrs. Walleser, Nicole berjanji, kita akan segera berkunjung lagi. Baiklah, jawabnya, tatapannya mengikuti Nicole, Nolan, dan Lana. Dia hanya menutup matanya saat matanya tidak terlihat lagi. Saat Nicole mendekati kamar Tia, dia melihat pintunya terbuka sedikit. Melalui celah itu, dia melihat Stanley tengah lembut merawat memar Tia. Senyum penuh pengertian tersungging di wajah Nicole saat ia menyadari bahwa Tia berada di tangan yang aman. Memilih untuk tidak masuk, dia melanjutkan perjalanan bersama Nolan dan Lana. Di dalam, ketika Stanley dengan hati-hati mengoleskan salep itu ke kakinya, dia berkata, tenang saja dan istirahatlah untuk beberapa hari ke depan. Aku baik-baik saja, sungguh, gumam Tia, suaranya mengecil hingga hampir berbisik. Nada bicara Stanley tegas. Kamu harus fokus pada pemulihan. Saya akan memastikan Nyonya Wallace diurus dengan baik. Kalau memar itu membengkak besok, kita akan ke rumah sakit. Bab 2473. Aku benar-benar tidak perlu pergi ke rumah sakit, protes Tia ketika mendengar nama rumah sakit tersebut. Dia yakin cederanya hanya cedera ringan. Jika kamu tidak ingin pergi ke rumah sakit, istirahatlah, kata Stanley, suaranya lebih tegas dari biasanya. Tia ragu sejenak, menelan ludah, dan setelah beberapa saat, dia berkata, baiklah, aku mengerti. Dia pikir dia bisa setuju sekarang dan melakukan apapun yang dia inginkan besok saat tidak ada orang di sekitar untuk melihatnya. Stanley memandang dengan pandangan penuh pengertian, tetapi memilih untuk tidak mengonfrontasinya. Baiklah, beristirahatlah untuk saat ini. Tia mulai berdiri, namun berhenti ketika Stanley memotongnya. Saya akan memeriksa keadaan Nyonya Wallace. Jika dia butuh bantuan, saya akan menyediakannya, katanya. Terima kasih, kata Tia penuh rasa terima kasih. Stanley melirik Tia sebentar, ragu sejenak, lalu diam-diam berjalan pergi. Kini sendirian di kamar, Tia akhirnya merasa tenang. Dengan kesepakatan Stanley, dia merasakan ketegangan yang tidak biasa. Ia merasa heran bahwa Stanley telah meluangkan waktu untuk memeriksanya atas cedera yang begitu ringan. Ia tidak hanya menanyakan tentang cederanya, ia juga telah mengoleskan salep itu ke kakinya, menyuruhnya untuk beristirahat, dan bahkan mengatur seseorang untuk menggantikannya. Emosi yang aneh dan tidak dapat dijelaskan langsung membuncah dalam dirinya, sumbernya tidak diketahui dan sulit dipahami. Tanpa sadar, ia menatap tempat Stanley memperkenalkan salep itu, tenggelam dalam pikirannya. Pada saat yang sama, Stanley berjalan kembali ke aula utama. Saat mencapai puncak tangga, dia melihat Nicole berdiri di lorong dengan kilatan kegembiraan di matanya. Sedikit rasa cemas mendekatinya,
mendorongnya untuk bertanya, "Kamu belum tidur? Kamu masih bangun juga? Sudah cukup larut." Nicole melirik keluar dengan jenaka. Lalu dia menggoda, "Kamu jalan-jalan." Setelah menangkap nada nakal dalam nada bicaranya, Stanley menyadari Nicole mungkin telah menyaksikan interaksinya dengan Tia. Hal ini mendorongnya untuk menatap dengan jengkel. "Jika kamu sudah melihat semuanya, mengapa masih bertanya? Aku hanya ingin tahu tentang perasaanmu terhadap Tia," kata Nicole, yang memunculkannya semakin serius. Kadang-kadang mereka tampak begitu dekat, dan di waktu lain, begitu jauh. Setelah sejenak, Stanley menjawab, "Aku tidak punya perasaan khusus padanya." Mendengar jawaban itu, Nicole mengangkat sebelah alisnya, "Benarkah?" Dia berpikir, kalau dia tidak peduli, kenapa harus ada perhatian seperti ini? "Sudah malam, menyarankanmu beristirahat," kata Stanley, merasa sedikit risih. Kemudian, dia kembali ke dalam ruangan. Sambil mengangkat alisnya, Nicole merenung dengan keras, apakah orang pintar punya cara berpikir yang berbeda? "Kenapa kamu belum tidur?" Suara Jared membuyarkan lamunannya. Dan ketika dia berbalik, dia muncul dari kamarnya, mendekatinya. Bab 2474. Aku sudah ngobrol dengan Stanley. "Ayo," kata Nicole sambil menggandeng lengan Stanley dengan lengan Jared. Jared meliriknya, nadanya penuh kasih sayang. "Apakah kamu senang mengunjungi nenekmu?" "Ya, kami mengenang masa kecilku," jawab Nicole, matanya berbinar karena kegembiraan dan nostalgia. Tersentuh oleh kebahagiaannya, Jared dengan lembut menyarankan, "Ketika keadaan sudah tenang, kita harus kembali berkunjung." "Kedengarannya bagus," jawab Nicole, matanya terbelalak dan penuh harap. "Itu ide yang bagus. Aku yakin nenek akan senang melihat rumah tua itu lagi." Kembali ke kamar mereka, Nicole mulai menyenandungkan sebuah lagu sambil menuju kamar mandi. Gagasan untuk mengunjungi rumah masa kecilnya membuatnya bersemangat. Dan saat Jared memperhatikannya, senyum kecil tersungging di bibirnya. Ia berencana untuk membawanya kembali untuk melihat tempat ia dibesarkan setelah semua yang telah terjadi. Keesokan paginya, setelah sarapan, Nicole dan Jared mengantar Nolan dan Lana ke sekolah prasekolah dan berangkat ke Dilkop. Meskipun Nicole adalah pemilik perusahaan tersebut, ia tetap mempertahankan nama aslinya. "Orang-orang mungkin sudah menduga bahwa perusahaan sekarang ada di tanganmu, meskipun kami belum mengumumkannya. Lakukan apa yang menurutmu terbaik. Jangan menahan diri," bisik Jared kepada Nicole. Dia menyeringai, tahu bahwa dia mendapat dukungan penuh dari Jared. "Mengerti." Jared merasakan luapan kasih sayang saat memperhatikan Nicole. Setelah mengantar Nicole ke Dilkop, ia menunggu hingga Nicole memasuki gedung sebelum memberi isyarat kepada Max untuk pergi. "Tuan Johnston, ada kabar terbaru tentang penyelidikan. Mereka bukan penduduk lokal dari San Joto, melainkan sekelompok pembunuh bayaran. Mereka tiba di kota itu sebelum Nicole, yang memberi mereka lebih dari cukup waktu persiapan. Lawrence lah yang menyelamatkannya," kata Max dengan nada yang sangat serius. "Itu benar-benar keputusan yang sulit baginya," pikir Max. "Apakah kita sudah mengumpulkan informasi penting tentang pembunuh bayaran itu?" tanya Jared, tatapannya dingin. "Belum," jawab Max, terdengar yakin. "Tapi kami punya lebih banyak orang untuk menangani kasus ini. Kami akan memberitahu Anda segera setelah kami menemukan sesuatu." "Baiklah," kata Jared, suaranya tidak menyenangkan dan meresahkan. Dia bersandar, tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Nicole kehilangan ingatannya dan berakhir di Pulau Crescent. Lawrence menemukannya di sana dan menyembunyikan identitasnya, itulah sebabnya kami tidak dapat menemukannya. Ketika dia tiba di San Joto, seseorang bahkan mencoba membunuhnya. Itu bahkan bukan penduduk setempat. Itu adalah seseorang yang mengenalnya bahkan sebelum dia tiba. Jika mereka tahu di mana dia selama ini, mengapa mereka tidak bergerak di Pulau Crescent? Dan mengapa, setelah upaya pertama di San Joto, semuanya menjadi begitu tenang? Pikiran Jared berkecamuk, dan aura dingin terpancar di matanya. Siapa yang mengincar Nicole, dan mengapa keheningan terjadi setelah usaha pertama yang gagal itu? Saat semakin banyak pertanyaan muncul, ketegangan di dalam mobil semakin terasa, mencerminkan kegelisahan Jared.
Bab 2475. Apakah Lawrence kunci dari semua ini? Apakah dia tahu sesuatu? Pikir Jared. Sementara itu, Nicole melangkah ke kantor CEO Dilkop, dan ketika dia tiba, dia melihat sekeliling ruangan yang telah direnovasi itu dengan senyum puas. "Nicole, kamu berhasil," seru Lulu, memasuki ruangan bersama beberapa orang lainnya, masing-masing memegang sebuah map. Nona Riddle, mereka menyapa sambil mengangguk, lalu berbaris di hadapannya. Nicole duduk, menatap mata mereka sebentar, dan mulai berkata, "Ceritakan padaku." Akibat manajemen yang buruk, Dilkop terjerumus dalam masalah keuangan, sehingga sulit untuk mencapai kemajuan signifikan dalam waktu dekat, ungkap salah satu dari mereka. "Kami menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan kami dan sedang menyelidikinya. Saya juga percaya kita harus mempertimbangkan kembali perekrutan beberapa staf kita. Beberapa mungkin tidak sesuai dengan visi kita." Mendengar laporan itu, Nicole memijat pelipisnya. Ia tahu Dilkop punya banyak masalah, tetapi ia tidak menyadari seberapa besar masalahnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Nicole menjawab, "Saya mengerti. Terlepas dari segalanya, saya terkesan dengan seberapa cepat Anda semua menstabilkan Dilkop. Saya yakin kita benar-benar dapat tumbuh dengan Anda semua yang memimpin." "Terima kasih, Nona Riddle," jawab kelompok itu. "Kami sedang mengerjakannya. Fokus saja pada pekerjaanmu. Aku akan ada di sini selama beberapa hari untuk menangani beberapa masalah perusahaan. Aku tidak akan ikut campur dalam tugasmu kecuali benar-benar diperlukan. Bawakan saja laporan tepat waktu dan sesuai jadwal," kata Nicole, suaranya mantap dan tenang. Ia muncul terutama karena beberapa masalah yang berkaitan dengan Everett, bukan untuk mengawasi operasi Dilkop. Sebaliknya, ia memiliki kepercayaan penuh pada tim yang telah dipilihnya. "Ya, Nona Riddle," mereka mengakui, sebelum meninggalkan ruangan. "Nicole, kita seminggu lebih maju dari prediksimu," kata Lulu, matanya berbinar karena kegembiraan. Nicole mengangguk, kepuasan tampak jelas di tatapannya. "Semua orang sudah menunjukkan apa yang mereka mampu. Itu karena kamu punya mata yang jeli untuk melihat bakat. Bukankah kamu yang memilih semuanya?" tanya Lulu. Nicole mengangkat sebelah alisnya. "Keputusan terbaik yang pernah kubuat adalah membawamu ke Riddle Corporation." "Jelas sekali," sahut Lulu sambil mengangkat dagunya dengan bangga, sebelum akhirnya tertawa cekikikan. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, dan sekretaris itu melangkah masuk. "Ini dokumen yang Anda minta, Nona Riddle." Setelah meletakkannya, dia keluar, dan Nicole mulai meneliti kertas-kertas itu sementara Lulu mengamatinya dengan saksama. "Apa keputusannya?" tanya Lulu, matanya tertuju pada Nicole begitu dia meletakkan dokumen itu. "Itu seperti dugaanku," jawab Nicole, suaranya dingin dan dalam. "Everett memang berencana memanfaatkan kelemahan Dilkop untuk memberi kita pukulan telak. Dan jika dia tidak bisa memilikinya, dia akan menghancurkannya." Kedengarannya seperti dia, Lulu menambahkan sambil menggelengkan kepala. "Lagi pula, Everett selalu berpikir dia akan mewarisi Dilkop," kata Nicole dengan sorot mata penuh tekad. "Dia pasti sangat kesal sekarang karena perusahaan itu ada di tanganku. Jadi, apa langkah kita selanjutnya?" tanya Lulu. Bab 2476. "Aku akan memastikan dia mundur," kata Nicole, matanya menunjukkan tekad. "Dengan Dilkop yang sekarang berada di bawah kendaliku, semua orang akan tahu untuk tidak mencampuri urusannya. Menurutmu apakah dia benar-benar akan menyerah?" "Dia bukan orang yang mudah menyerah," kata Lulu dengan khawatir. "Kita lihat saja apakah Everett punya kemampuan," jawab Nicole dengan tenang. "Aku ingin sekali melihatnya mencoba melakukan apapun tanpa persetujuanku." Dia kemudian menatap Lulu dengan saksama. "Beritahu semua orang untuk merahasiakan semuanya. Kita tidak boleh membiarkan rahasia perusahaan bocor." Lulu mengangguk tanda mengerti. "Mengerti," jawabnya. Ia juga sempat berpikir untuk menyuruh semua orang diam dan mungkin menyebarkan beberapa cerita palsu. Melihat senyum licik Lulu, Nicole terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Lulu makin hari makin pintar. Setelah Lulu pergi, Nicole mulai membaca berkas di depannya. Di kantor manajer Nandokop, Everett bersandar di kursinya,
tampak kesal. Kau yakin Nicole sekarang di Dilkop? Asistennya mengangguk. Ya, dia pergi ke sana pagi ini. Everett menyeringai mengancam. Nicole mungkin pintar, tapi cepat atau lambat dia akan melakukan kesalahan. Everett sangat marah karena Nicole memiliki Dilkop. Seharusnya itu miliknya, tetapi karena ini, Harvey mencibirnya. Everett merasa seperti sendirian, tetapi dia merasa terhibur karena mengetahui bahwa dia telah meningkatkan pengaruhnya secara diam-diam selama bertahun-tahun. Bahkan tanpa dukungan Harvey, tidak seorang pun boleh menganggap Everett sebagai orang yang mudah ditipu. Pikiran yang mantap terlintas di benaknya, dan dia berkata, sekarang dia ada di Dilkop, semuanya sempurna. Dia akan segera melihat bahwa apa yang seharusnya menjadi milikku akan selalu menjadi milikku. Tuan Riddle, apa langkah kita selanjutnya? Bisik asisten itu. Kita berpegang pada rencana, kata Everett dengan yakin. Dilkop praktis bangkrut. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka dapat membalikkan keadaan hanya dalam beberapa hari? Dia meragukan bahwa bahkan Nicole dapat menyelamatkan perusahaan yang berada di ujung tanduk secepat itu. Asisten itu mengangguk, lalu menambahkan dengan hati-hati, haruskah kita mengambil tindakan pencegahan ekstra? Seperti apa? Mengingat CEO, Ten Riddle, asisten itu terdiam, ragu-ragu. Kita harus berhati-hati saat berhadapan dengan Nicole. Dia bukan orang yang bisa kita anggap enteng. Apa yang membuatmu berpikir dia bisa menyelamatkan Dilkop? Everett mengejek. Kehancurannya tidak dapat dihindari, dan Nicole tidak akan mengubahnya. Asisten itu hanya mengangguk, tidak ingin menantang Everett lebih jauh, lalu pergi. Lalu, terdengar ketukan di pintu. Tuan Riddle, CEO ingin bertemu Anda, terdengar suara sekretaris. Mengerti, jawab Everett. Sambil mengerutkan kening, Everett bangkit dan menuju ke kantor Damien. Ayah, katanya sambil mendekati meja, apakah ayah ingin bertemu denganku? Damien mendongak. Kudengar Dilkop sekarang berada di bawah kendali Nicole. Ya, benar, Nicole ada di sana sekarang, Everett membenarkan. Bab 2477. Dia benar-benar punya banyak keberanian, mengambil alih Dilkop seperti itu. Suara Damien meninggi tajam. Yah, kakek sudah tahu, dan Preston tampaknya tidak peduli, jawab Everett, terdengar acuh tak acuh. Mendengar ini, Damien semakin kesal. Tidak ada yang keberatan. Apakah mereka semua sudah gila? Everett menundukkan kepalanya, terdiam sejenak. Ia tahu Damien hanya melampiaskan kekesalannya. Jika kakek tidak menentang apa yang terjadi sekarang, mungkin ia juga tidak akan menentang tindakanku di masa mendatang. Apakah pendapat orang lain penting? Ini mungkin menguntungkanku. Tidak mungkin, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Bukankah Nicole yang pertama kali mengemukakan ide untuk memecah perusahaan? Dan sekarang dia begitu saja mengambil alih Dilkop. Wajah Damien menjadi gelap. Jika Dillon dan timnya tidak mengelola dengan baik, itu tidak berarti Nicole harus mendapatkan semuanya. Kita semua punya kepentingan dalam hal ini. Jadi, kamu berencana untuk bicara dengan kakek? Tanya Everett santai. Damien menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Apa ada gunanya menemuinya? Maksudku, dia tidak akan membantu. Kalaupun ada, aku akan beruntung jika tidak dimarahi habis-habisan olehnya. Dengan pandangan penasaran ke arah Everett, Damien bertanya, jadi, apa langkah kita selanjutnya? Sepertinya kamu punya rencana. Jika kita tidak bisa memilikinya, lebih baik kita hancurkan saja. Everett mengangkat bahu. Kalau begitu, tidak ada yang menang. Menghancurkannya, alis Damien berkerut. Bukankah itu akan sia-sia? Jika kita tidak bertindak, Dilkop hanya akan membuat Spencer semakin kuat, Everett menjelaskan. Dillon bukan lagi bagian dari keluarga Riddle. Snow ada di rumah sakit dan mungkin tidak akan bangun. Raine menghilang, James di balik jeruji besi, dan Preston. Dia berpihak pada Nicole. Mengingat semua ini, apakah kita punya kesempatan? Dia menatap tajam ke arah ayahnya. Spencer sudah mengambil alih perusahaan utama, dan sekarang semuanya dari Dillon juga, pikir Damien. Dengan Stanley di pihaknya, bagaimana denganku? Dia menatap Everett. Jadi, apa yang harus kita lakukan?
Karena ingin memanfaatkan pengaruh ayahnya, Damien, alih-alih sumber dayanya sendiri, Everett pun membagikan rencananya. Rencana itu juga akan memberinya jaring pengaman untuk diandalkan. Baiklah, kau selalu tahu apa yang harus dilakukan, kata Damien. Baiklah, serahkan saja masalah ini padamu. Jangan khawatir, ayah, jawab Everett, gembira dengan tanggung jawabnya. Lanjutkan saja. Damien memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Saat Everett mengangguk dan meninggalkan ruangan, ekspresi Damien menjadi gelap. Dillon mencoba mengalahkanku, dan lihat apa yang terjadi padanya. Spencer sekarang di atas, dan Dillon tidak punya apa-apa. Mereka akan segera menyadari harga yang harus dibayar karena menentangku. Sebagai Riddle tertua, seharusnya aku yang bertanggung jawab. Tidak seorang pun akan merampas hak itu dariku. Saat matahari sore bersinar cerah, Nicole dan Lulu mengobrol di kantor setelah makan siang. June bilang dia bebas hari ini dan ingin kita bergabung dengannya untuk makan pizza di dekat Royal Creek Institute nanti, kata Lulu. Kau ikut? Tentu saja, Nicole setuju. Yah, June bilang tidak boleh ada pasangan. Dia menyebutnya pesta, selamat tinggal masa lajang, kata Lulu, matanya penuh kegembiraan. Nicole tampak geli. Selamat tinggal masa lajang. Hanya kalian yang akan membuat hal seperti itu. Sekarang setelah kita menikah, segalanya akan sedikit berubah, jawab Lulu, pipinya memerah karena campuran kegembiraan dan rasa malu. Tentu, kita akan jalan-jalan, tetapi tidak akan sama seperti sebelumnya. Bab 2478. Baiklah, kita ketemu di sana sepulang kerja, kata Nicole. Kedengarannya bagus. Aku akan memberitahu Spencer bahwa dia tidak perlu menjemputku, jawab Lulu. Ia kemudian mengirim pesan singkat kepada Spencer. Demikian pula, Nicole memberitahu Jared bahwa dia akan makan pizza bersama June dan Lulu setelah bekerja dan menyarankan agar dia pulang terlebih dahulu. Baiklah, aku harus pergi. Sampai jumpa nanti, kata Lulu. Saat dia berdiri dan meninggalkan kantor Nicole kembali bekerja. Saat tiba waktunya untuk pergi, Nicole dan Lulu meninggalkan Dillcop, naik taksi, dan menuju ke Royal Creek Institute. Kau tahu, kita bertiga sudah tidak pernah nongkrong di sana selama sekitar 5 tahun, kata Lulu. Setelah kau menghilang, Nicole, hanya June dan aku yang berkunjung dari waktu ke waktu. Sulit dipercaya sudah 5 tahun berlalu. Nicole mendesah. Banyak yang berubah, tapi setidaknya kita masih sahabat. Ketika mereka tiba di restoran, June sudah ada di sana, memberi isyarat agar mereka bergabung dengannya. Duduklah di sini. Kamu datang lebih awal, kata Lulu sambil menuntun Nicole untuk duduk. Saya tinggal lebih dekat, jawab June sambil menyerahkan menu. Pesan saja yang kalian suka. Saya punya. Lulu terkekeh. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Nikmatilah, kata June sambil melambaikan tangannya dengan riang. Setelah memesan, June menambahkan beberapa bir ke dalam daftar. Kita harus merayakannya malam ini. Kita semua akan segera menikah. Nicole tertawa. Kedengarannya seperti kamu berpikir pernikahan berarti kita tidak akan bebas lagi. Kita akan menikah. Bagaimana kalau bersenang-senang malam ini? Kata June sambil menjulurkan lidahnya. Tak lama kemudian, makanan dan minuman mereka sudah tersedia di meja. Bersulang untuk hari-hari terakhir kita sebagai lajang, kata June sambil mengangkat gelasnya. Nicole dan Lulu ikut bersulang, saling bersulang sambil mendentingkan gelas dan menyeruput minuman mereka. Sambil menuangkan minuman lagi, June berkata, mari kita bersenang-senang malam ini. Tindakanmu agak aneh, goda Lulu. Apakah kamu mulai takut dengan pernikahan itu? Sulit untuk mengajak kalian berdua makan malam karena jadwal kalian yang padat. June tertawa. Jadi, mari kita nikmati malam ini semaksimal mungkin. Lulu menggoda lagi, kupikir kau sedang berpikir 2 kali. June menatapnya dengan tatapan main-main. Kalau tidak, kenapa aku harus melakukannya? Nicole tersenyum lembut, memperhatikan percakapan Lulu dan June yang menyenangkan. Kenangan masa sekolah mereka, saat mereka melakukan segalanya bersama, memenuhi pikirannya. Sepertinya hanya kemarin mereka tak terpisahkan. Dan sekarang,
Sahabat karib ini akan segera menjadi saudara iparnya. Bab 2479. Sudah 5 tahun, dan kalian berdua belum berubah, kata Nicole sambil tersenyum pada pasangan itu. Bahkan saat kalian berdua menjadi bagian dari keluarga, aku yakin kalian masih akan saling menggoda. Lulu mulai berkata, kami sudah terbiasa dengan hal itu. Kami selalu, dia berhenti sejenak, matanya melebar. Nicole, apakah kamu ingat sekarang? Hanya beberapa hal dari sekolah, kata Nicole sambil tersenyum santai. Meskipun ia masih kesulitan mengingat masa-masa sekolahnya merupakan pertanda harapan. Bagus sekali, seru June dan Lulu. Kenangan masa sekolah menjadi awal, dan mereka berharap lebih banyak kenangan akan kembali. Mari bersulang untuk kenangan masa sekolah Nicole. Seru June sambil menyiapkan minuman. Malam terus berlalu, mereka mengobrol, makan, dan merasakan sensasi minuman itu. Satu ronde lagi, seru June sambil mengisi ulang gelas teman-temannya. Namun, sebelum mereka sempat menyesap, seseorang dengan cepat mengambil gelas mereka. June mengulurkan tangannya ke arah hilangnya gelasnya, tetapi tidak menemukan apapun. Hei, kembalikan, serunya. Sudah cukup, kamu mabuk, kata sebuah suara, terdengar sedikit kesal. Dia berkedip, Samuel, itu kamu. Ayo, saatnya pulang, jawab Samuel sambil menggendong June ke dalam pelukannya. Hei, sapa June sambil menendang-nendangkan kakinya dan hampir membuat Samuel menjatuhkannya. Dia memeluknya lebih erat, berhenti menggeliat. Hei, lepaskan, bentak June, dipegang erat oleh Samuel. Lebih baik kau berhati-hati, pacarku tidak main-main. Dia akan mengejarmu, kau tahu. Dia sudah terlalu banyak minum, kata Samuel sambil terkekeh. Kemudian dia menggendongnya lagi. Aku akan mengantarnya pulang. Nicole, karena June sudah pergi, aku juga akan pergi, kata Lulu, sambil berdiri dengan goyah. Ia merasa bingung, samar-samar menyadari bahwa June sudah tidak ada di sana dan seseorang telah menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Lulu mencoba berjalan tetapi tersandung. Secara naluriah, Spencer mengulurkan tangan untuk menenangkannya. Aku akan mengantarmu pulang, tawarnya lembut. Aku baik-baik saja. Lulu mendorongnya menjauh, berusaha berdiri tegak. Lihat saja. Namun, kakinya menyerah. Hati-hati. Spencer segera menangkap Lulu sebelum dia terjatuh ke tanah. Dia menabrak dada Spencer, matanya berkaca-kaca. Lulu menjerit kesakitan dan menatap Spencer. Spencer mendesah. Aku akan menggendongmu pulang, putusnya. Tidak mungkin dia bisa berjalan sendiri. Nicole melihat sekeliling, menyadari hanya ada mereka berdua yang tersisa. Sepertinya kita yang terakhir, katanya sambil tersenyum kecil kepada Jared. Meskipun merasa sedikit mabuk, dia melihat June dan Lulu pergi bersama Samuel dan Spencer. Sudah siap pulang. Jared dengan lembut menggendong Nicole ke dalam pelukannya. Ayo pulang, bisiknya. Bab 2480. Nicole meringkuk dekat Jared, bergumam, saat orang senang, mereka minum lebih banyak. Dan coba tebak, aku mulai mengingat hal-hal dari sekolah. Jared menatapnya. Akhir-akhir ini, dia banyak mengingat masa kecilnya dan waktunya di Royal Creek Institute. Bagaimana dengan kafe itu? Jared bertanya dengan lembut, mengingat itu adalah masa sekolahnya. Kafe. Nicole mengerutkan kening lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat. Jared tersenyum penuh kasih sayang padanya. Ayo pulang. Mehem, pulang, jawab Nicole sambil menyandarkan kepalanya di bahu Jared. Ia tersenyum puas. Mereka segera kembali ke rumah keluarga Riddle. Meskipun semua orang sudah tidur, lampu di ruang tamu tetap menyala, mungkin untuk mereka yang belum pulang. Saat Jared menggendong Nicole masuk, kepala pelayan, yang masih terjaga, sedang menunggu mereka. Tuan Johnston, kata si pelayan sambil menatap Nicole yang tampak agak goyah. Haruskah saya menyiapkan sesuatu untuk membantunya sadar? Tidak perlu, jawab Jared cepat. Dia agak mabuk, tapi dia baik-baik saja. Kepala pelayan itu hanya mengangguk. Baiklah kalau begitu. Jared mulai menaiki tangga sambil menggendong Nicole di tangannya. Dia berteriak lagi, matikan lampunya. Mereka tidak akan kembali.
Kepala pelayan itu tampak terkejut. Samuel dan Spencer tidak akan kembali malam ini. Mereka tidak memberi tahu kita. Namun, menuruti perkataan Jared, kepala pelayan itu mematikan lampu dan menuju tempat tidur. Bagaimana kau tahu mereka tidak akan kembali? Apakah mereka sudah memberitahumu? Tanya Nicole sambil mengerutkan kening. Aku tidak ingat pernah mendengar itu. Karena June dan Lulu mabuk berat, seseorang harus menjaga mereka, Jared menjelaskan sambil menggendong Nicole ke kamar mereka. Nicole berpikir, itu masuk akal. Mereka seharusnya punya seseorang yang mengurus mereka. Sesampainya di ruangan, Nicole berkata, turunkan aku. Jared membantunya berdiri. Namun, kakinya terasa lemah dan ia pun goyah. Sebelum ia tersandung, Jared melingkarkan lengannya di pinggangnya. Sambil menatapnya, sedikit linglung, Nicole menyentuh wajahnya dan berkata, kamu benar-benar tampan. Jared menangkap tangannya. Pelan-pelan saja. Apa masalahnya? Aku cuma bilang. Nicole cemberut. Kau memang selalu cantik. Tatapan dan nada bicara Jared melembut. Begitu juga denganmu. Nicole terkikik, wajahnya berseri-seri seperti anak kecil yang sombong. Jared menelan ludah dan membungkuk, menciumnya. Nicole berkedip, matanya terbelalak karena terkejut.